أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah atas segala keadaan. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan dalam menjalani kehidupan, dan semoga setiap ujian yang menghampiri kita menjadi sebab kuatnya diri kita, dan semoga menjadi sebab pula kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tegakkan sunnahnya, yang kita berharap suatu saat kelak diizinkan oleh Allah untuk menatap wajahnya yang lebih indah daripada sinar bulan purnama, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah muslimah Solo Raya dan bapak-bapak yang senantiasa setia, ya, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, ya, kita membahas mukhalafat nisaiyah, ya, ini atau 100 dosa yang diremehkan oleh wanita, ya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana hukumnya mendatangi tukang sihir atau dukun, betul ya Bu ya? Ya, sekedar mengingatkan, man atakahinan, siapa mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan tukang ramal, ya, yang mendatanginya, ya, kemudian menanyakan satu hal, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya, ini mendatangi tukang ramal, ya. Dan kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana hukumnya atau dosa yang sering dilakukan dan diremehkan oleh para wanita, yakni tentang perkara menggantungkan jimat. Ini yang senang main jimat-jimatan, ya. Ingat, yang menjadi akidah seorang ahlu sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan mendatangkan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah lah yang menentukan kebaikan dan kejelekan. Kita harus yakini itu. Yang menciptakan penyakit dan juga obat. Maka Nabi katakan likulli da'in dawaun, ya, setiap penyakit itu ada obatnya. Maka jangan putus asa, katanya nggak ada obat, bohong. Ya. Karena kita lebih percaya siapa? Ya percaya Nabi kita. Ya, yang lisannya terjaga, yang ketika beliau berbicara adalah wahyu yuha, yang tanpa ada ya hawa nafsu,
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengar bahwasanya kita divonis satu penyakit kemudian tidak ada obatnya, maka jangan berputus asa. Ya, sebab disebutkan likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Lah apa obatnya Ustaz? Ya nanti belum diketemukan saja. Ya, belum ketemu sama obatnya. Kadang obat itu remeh. Ya. Kadang obat itu remeh. Ya. Dulu waktu saya kena imun ya, penyakit autoimun atau apa itu, ya. Kemudian saya disarankan sama salah satu profesor ya, untuk kemudian meminum godokan daun sambung nyowo. Kalau orang Jawa tahu ini. Itu untuk memperbaiki imun ya. Agar apa? Tensi kita tidak naik terus. Nah, itu alhamdulillah dulu sudah kami minum di awal-awal kami sakit dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang membawa manfaat. Ya, ini salah satu ikhtiar. Makanya obat itu macam-macam, yang bahkan ya dengan air bisa menjadi obat juga bisa. Ya. Apalagi ketika kita minum air zam-zam, ya disuruh berdoa, ya berdoa membacanya agar dapat keutamaan. Nah kalau kita berbicara obat dan tidak boleh berobat dengan dengan sesuatu yang haram. Kalau berobat itu tidak boleh dengan sesuatu yang haram, ya. Misal kena penyakit kemudian obatnya ada, Ustadz racun, bisa ular kobra. Ya, ini. Suruh minum, wah ini tidak hidup malah mati nantinya. Jangan berobat dengan yang haram. Mengobati sihir dengan sihir, ini tidak boleh. Katanya ditenung, disantet, dan di lain-lain kan. Ini tidak boleh Anda mendatangi tukang sihir lain untuk menghilangkan sihir Anda. Haram seperti ini. Ya. Makanya hati-hati ya dengan bisikan-bisikan seperti itu. Ya. Ini jamaah. Kemudian, ya, hanya Allah lah yang menentukan kesembuhan atau satu penyakit. Ya. Makanya ketika kita sakit, pertama kali yang kita ingat adalah Allah. Ya. Pertama kali kita ingat adalah Allah. Ya. Nah kebiasaan kita ketika kita sakit, cari obat. Ya. Lalu apa tuh yang harus dilakukan? Kerjakan dulu. Sholat dulu 2 rakaat. Ya. Habis itu berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Kalau belum sembuh, nah baru ikhtiar. Jangan sedikit-sedikit mengandalkan obat. Ustadz, saya itu nggak bisa tidur kecuali minum obat tidur. Nah, ini ketergantungan ini. Ya. Kan kemarin sudah saya sampaikan ya, obat tidur bagi Anda, ya, salah satunya yang paling mujarab baca Quran sebelum tidur. Itu mesti ya, dilihat dari orangnya, insya Allah 3 menit harus tidur. Nah, ya kan? Nah itu. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim ngorok-ngorok ya. Setan lebih Lebih pengen dia tidur daripada baca Quran. Makanya itu terapi, ya, terapi. Ya. Nah, diperintahkan untuk membaca surat Al-Mulk. Ya, baru tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya itulah. Ya. Jadi semuanya itu ada obat dan Allah yang menghendaki itu semua terjadi. Maka tidak ada satu peristiwa di dunia ini melainkan Allah yang mengaturnya. Ya, itu. Maka ketika saya ditanya, Ustadz, bagaimana caranya meluluhkan hati seseorang? Minta kepada yang menciptakan. Dengan apa? Dengan doa. Ya, minta saja dengan doa. Ya, jangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu semua hati wajib menggantungkan dirinya kepada zat yang mengetahui hal gaib dan tidak menoleh kepada selainnya. Ya. Yang mengetahui perkara gaib siapa? Allah.
Yang mengurusi segala macam urusan roh Allah. Manusia tidak ada ilmunya sama sekali. Ya. Kecuali manusia yang diberikan apa? Kemudahan atau kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak lain lagi. Ya. Tapi jangan sampai ya, karena ingin melihat, bisa melihat yang kasat mata, melihat jin, melihat ini, melihat itu, kemudian melakukan topo broto ngomongnya. Ya. Kemudian nepi di pinggir kali, atau mungkin apa ya? Puasa mutih. Hanya makan yang serba putih, ya kan? Nanti ayam dikai bumbu kumut putih, ya. Macam-macam saja, ya. Hidup kita ini sudah cukup ruwet, jamaah. Sudah banyak beban yang belum kita lalui. Masih cari sesuatu yang menambahi beban kita. Ya. Makanya apa enaknya atau bisa lihat seperti itu. Ya. Dan jangan bangga ya, ketika ada orang bisa melihat makhluk astral atau jin atau apa namanya, dia sakit. Makanya perlu diru'yah. Tidak ada orang menyebutnya, ini saya bilang orang beriman ya, yang berislam kepada Allah ya. Tidak ada anggapan pada mereka anak-anak indigo sebagai anak-anak yang istimewa. Tidak. Justru anak-anak seperti inilah yang perlu kita selamatkan. Dengan cara apa? Ru'yah. Ru'yah ini salah satu jalan ya. Kemarin saya janjikan kepada Anda untuk apa? Untuk mengajarkan kepada Anda supaya bisa ru'yah mandiri. Ya, ini perlu ya. Nah, ada ayat-ayat Quran yang biasanya dijadikan ru'yah. Itu ada ayat tentang apa? Tentang azab Allah. Ayat itu macam-macam. Ada yang menyebutkan tentang azab Allah, tentang nikmat Allah, tentang azab kubur, tentang sihir, tentang jin, tentang setan. Semuanya ada. Dan ini kalau merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam sunannya, ya, disebutkan, ini silahkan Anda catat ya, nanti bisa diamalkan jika sewaktu-waktu memerlukannya. Ya. Ustaz, nanti kalau saya diruyah nanti dia kejar-kejar dewe Ustaz. Tidak apa-apa. Baca untuk menyembuhkan diri, untuk anak-anak, ya, anak-anak kecil, anak-anak bayi, untuk memproteksi mereka, ya. Untuk apa? Keselamatan anak, istri, keluarga, ini Masya Allah ya. Yang pertama surat Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian Al-Baqarah 1 sampai dengan 4, 1 sampai dengan 4. Kemudian Al-Baqarah 163, 164. Kemudian masih Al-Baqarah 255. Kemudian masih Al-Baqarah 284, 286. 284 sampai 286 nggih. 284 sampai 286. Ini ditulis saja dulu, nanti ngeceknya di rumah saja. Ditulis ya. Kemudian ada Ali Imran ayat 18. Ali Imran ayat 18. Kemudian ada Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Kurang cepat atau kecepatan? Oh, kecepatan ya. Tak pikir mahasiswa aku. Ya, oke. Al-A'raf 54 sampai dengan 56. Kemudian Al-Mu'minun 116 sampai 118. 116 sampai 118. Al-Jin ayat 3. As-Saffat 1 sampai dengan 10. Al-Hasir 22, 24.
22 sampai 24. Kemudian ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Itu. Wah, banyak loh Ustaz. Nah, belum diru'yah wis alasan kok. Nah, itu ya. Belum baca saja sudah alasan. Wah, banyak Ustaz. Ini setannya gondeli mungkin ya. Ya. Itu insya Allah kalau jadi apa ya? Bacaan ru'yah insya Allah ya. Ustaz, aku sudah ru'yah ya Ustaz. Tapi kok tetap saja ya Ustaz ya. Berarti orang mandi ru'yahmu. Sing ra mandi kowe dudu ayate. Ya. Makanya ru'yah itu kalau kadang-kadang ya, siapa yang membaca itu juga berpengaruh. Makanya orang-orang yang membaca ru'yah adalah orang-orang yang betul-betul apa? Memurnikan atau mengisahkan Allah. Dia bukan ahlul hawa, bukan orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka insya Allah akan mandi. Ya. Itu. Ya. Bahkan sering ya, ketika kita diundang, ya, itu belum baca, baru di depan pintu rumahnya saja, ini yang bersangkutan ini sudah, gitu itu. Apakah sang mengerikan itu wajah kita? Ya, bukan itu. Ya, makanya anda jangan kebalik. Orang sekarang, ya, masuk tempat sepi, dia takut. Ya, padahal sudah diajarkan. Kalau anda memasuki tempat asing, tempat sepi, ya, apa yang dibaca? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dibaca. Jangan nanti kalau kamu lewat Gunung Pegat, ya, lewat jembatan Tindin, ya, Tindin memberikan sinyal. Nah ini ngapain seperti ini? Ya, apalagi yang sering mungkin pernah ngomong ya, Mbah, derek langkung Mbah, gitu mbahmu apa? Ini deh maaf ya, tidak seperti itu. Islam sudah mengatur bagi anda agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang memang Allah benci. Berlindung itu hanya kepada Allah. Berlindung itu hanya kepada Allah. Fatawakal Allah. Berlindung, bertawakal itu hanya kepada Allah. Nah ini, oke, ya. Untuk melakukan terapi ru'yah, ya, ada yang harus anda lakukan sebagai muqaddimah atau persiapan sebelum meru'yah. Dengan cara apa? Satu, wudu. Wudu dulu, ya. Sholat 2 rakaat. Kemudian istighfar. Kemudian sholawat. Dan memohon kekuatan kepada Allah. Itu ya. Jadi memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana berikutnya? Bacakan ayat-ayatnya. Dibacakan. Ya. Nanti akan reaksi sendiri. Ya. Reaksi, ya. Apalagi yang dulu pernah bersinggungan dengan apa? Dengan bongso-bongso mantra-mantra atau mungkin pengasihan yang senang dikasihani ya, pengasihan itu. Ya. Kemudian ada apa lagi? Yang melet orang, yang pokoknya seperti itulah, ya. Nah ini salah satu, ya, hal yang harus dilakukan adalah dengan apa? Ya ini tadi ya, istighfar, sholawat, kemudian memohon kepada Allah agar dilancarkan. Ya, semakin anda tulus, semakin mudah menegakkan ru'yah ini. Ya, gitu. Kira-kira kalau aku yang meru'yah anakmu, kira-kira mandi ndi, tulus ndi antara saya dengan anda sebagai ibunya? Ya ibunya, itu anak saya. Maka manfaatkan ketulusanmu ini untuk memohon kepada Allah. Ya, manfaatkan.
Ya. Kemudian orang yang apa? Yang belajar tenaga dalam itu. Ya, ingat ya, hati-hati. Hati-hati dengan itu semua. Itu bukan bagian dari Islam. Ya. Ini loh. Yang macam-macam sudahlah. Tawakal kepada Allah. Ustadz, kalau bela diri gimana? Pencaksilat, taekwondo silakan. Asalkan tidak ada unsur-unsur yang memang berkaitan dengan ranah-ranah yang dilarang oleh Allah. Ya, gitu. Termasuk bela diri, tapi ujung-ujungnya pakai apa? Nyembelih untuk selain Allah. Syirik seperti ini. Ya. Kalau silat, tidak apa-apa silat. Ya, saya juga silat. Taekwondo tidak apa-apa, saya juga taekwondo. Asalkan tidak mencampur baurkan urusan apa? Kesyirikan, kemusyrikan dengan apa yang Anda lakukan. Karena Allah benci itu. Ya, seperti itu. Ya, makanya ora usah macam-macam. Ya, gitu ya. Nah, kemudian Ustadz, bagaimana reaksinya? Kalau sekali belum bisa, 2 kali. 2 kali belum bisa, 3 kali. Ya, reaksinya biasanya berupa getaran. Ya, entah itu di kepala, entah itu di badan, yang bermasalah biasanya. Ada getaran di situ. Ya. Kemudian ada kedutan keras. Seperti di totok-totok ini. Ya. Ini efek reaksinya. Ya. Kemudian ada apa? Kedip-kedip. Ini. Kalau sekarang saya kedip ya Ustaz. Nah, itu normal sekali 2 kali ya. Tapi kalau kemudian kedip-kedip terus, nah ini bermasalah. Apalagi ketika dibacakan ayat ru'yah. Ya, gitu. Kemudian apa? Sendawa, glegeen. Ya loh. Gitu. Nanti coba suruh suamimu bacain ayat-ayat itu. Ke siapa? Ke kamu, Bu. Ya. Soalnya ini setan-setan ghibah ini banyak sekali. Ini bahaya ini ya. Ini ya. Dibacain itu. Bersendawa. Kemudian apa? Batuk-batuk. Nah, kemudian yang sering terjadi tapi belum banyak disadari apa? Ngantuk. Ngantuk ini efeknya. Makanya orang kalau diajak baik, diajak ngaji, diajak amal soleh, dia malas, dia ngantuk, aras-aran berarti kamu bermasalah. Gitu ya. Nah ini, wah ini aku banget Ustaz. Nah itu berarti bermasalah ada itu. Ya. Dulu, ya, kalau kita lihat bagaimana taman-taman ilmunya orang-orang salafus saleh, para pendahulu kita, ribuan kilometer didatangi hanya untuk apa? Dapat ilmu. 1 hadis, 2 hadis. Ya kan? Sekarang kita itu banyak ngaji nih, banyak ngantuk. Lupute konsentrasi, tapi pikirannya di rumah. Ini juga sebab ini. Ya. Wah, betul ya Ustaz? Iya. Ya. Nanti lihat Bu ya. Suamimu suruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu kok ngantuk apa? Suaramu enak ngapusi. Nah, ini setannya merajuk ini. Ya, ada lagi seperti apa di sini disebutkan nguap, angop. Pernah Pak? Mungkin ada pengalaman ya Bu. Anakmu buat nasihati, angop-angop terus. Itu setannya sedang reaksi itu. Ya, itu ya. Dinasihati orang tuanya nasihati baik nggak? Baik. Apalagi waktu ru'yah ini, angop tuh. Ngantuk, angop, nguap, ya. Tuh. Nangis, yang sering dapati ini nangis, ya. Nangis. Bukan terharu karena suaranya yang bagus ya. Ya, tapi memang itu sudah seperti itu, ya. Nangis, ya.
Dan ini biasanya nggak bisa ditolak. Ya. Kalau sudah seperti itu, jangan berhenti, lanjutkan. Ya. Dengan intonasi yang lebih keras. Ya. Kalau dia semangat, jenengan yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin keras. Ya. Nah, ini. Tapi biasanya kalau baru belajar, sok lali ayate. Ya, kono keras, ada yang bingung, ya. Nah, jika yang diruyah mulai memarahi yang meruyah, biasanya ada jin yang mengajak pelakunya itu apa? Berubah jadi apa? Macan. Tahu-tahu gerem. Tahu-tahu gitu. Nggak usah takut, ya. Nggak usah takut. Ya. Gue malah khusus bar. Mosok malah gitu ya. Lanjutkan saja. Dia tidak akan mampu menyakitimu karena Allah Ta'ala. Ya. Gitu. Tapi biasanya ya wedi kayak gini ya. Ya. Biasanya apa? Seakan-akan memungkul-mungkul gini. Bacain terus ya. Ya, jangan panik, sekeras apapun reaksinya, meskipun ia bertingkah seperti harimau yang mengaum atau ular yang mendesis, deketi lalu bacakan di ubun-ubunnya surat-surat Al-Quran sebagaimana yang Anda pahami tadi. Pegang ubun-ubunnya. Kalau meruyah wanita yang diharamkan kita memegangnya pakai kaos tangan. Makanya peruyah ada yang, dan itu pun ditunggui suaminya. Kalau enggak ya adik laki-lakinya atau siapapun dia. Jangan sampai meruyah kok di kamar berdua. Ya ini tidak boleh seperti itu. Nanti fitnah datangnya. Ya, itu ya. Kemarin saya sudah sampaikan ya bahwasanya yang menjadikan doa makbul itu adalah kesungguhan kita. Kalau sebelum ru'yah Anda meyakini, ya Allah, inilah jalan yang Engkau syariatkan, maka kami akan melakukannya. Dan semuanya akan menjadi baik dan ampuh atas izinmu, ya Allah. Dan aku yakin itu. Makanya doa itu banyak penyebabnya menjadi gagal atau tidak dikabulkan oleh Allah. Termasuk apa? Ketika berdoa tidak yakin. Doanya dikabulkan. Ya tak ru'yah, ini mandi pora ya, wis rasang ru'yah. Ya, wong belum aja kamu nggak yakin kok. Ya. Doa ya gitu. Ya. Kemudian apa? Menghindari penyebab-penyebab gagalnya doa. Salah satunya apa? Menghindari maksiat. Termasuk apa? Ya, melihat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, ya. Mendengar perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ya, sholat, ya, Ini kalau salah satu yang sering menjadi pengingat bagi kita semua, ya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita sementara ketika sholat kita membawa HP yang isinya film-film yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana mungkin akan dikabulkan doamu? Makanya ya kalau soal HP ini sering saya ingatkan ya. Banyak nanti orang yang akan terjebak dengan ini. Dia nggak berzina. Dia nggak bermaksiat, nyolong enggak. Tapi dia judi slot. Ya, game online. Hati-hati. Hati-hati, ya. Sekarang maksiat itu bisa dilakukan di dalam kamar, enggak usah keluar, ya. Makanya fitnah zaman ini harus kita tanggulangi dengan apa? Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Yunus ayat 107, ya, itu disebutkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan satu kemudaratan kepadamu,
maka tidak ada yang mampu menghilangkan kecuali Dia. Maka tidak ada solusi bagi masalah apapun kecuali Allah. Jika Anda jauh dari Allah, punya masalah, Anda nemu jalan keluar, berarti itu bukan jalannya Allah. Karena Anda sendiri tidak meminta kepada Allah atau tidak menempuh jalan-jalan yang membuat Allah ridho. Syahwat yang menuntunnya, ya. Nah, oh gitu ya Ustaz. Iya. Makanya semuanya itu ya atas izin Allah, ya. Anda berdoa kepada Allah atas musibah yang menimpa Anda. Wes berdoa, tapi kenapa kok tetap dapat musibah? Ada hikmah yang Allah titipkan. Bukan doamu yang enggak aku kabulkan, tapi aku ingin melihat kesabaranmu ketika mendapatkan ujian. Loh ini loh. Ya. Jadi menyikapi berbagai hal itu dengan iman. Dengan menyandarkan semuanya ya kepada Allah. Kita sudah dicontohkan terlalu banyak contoh nyata yang ditunjukkan kepada kita semuanya. Ya kita lihat pada diri Anda sendiri saja, ibu-ibu yang hadir di sini. Kira-kira pernah punya masalah enggak, Bu? Sering. Oh ya, alhamdulillah. Kira-kira Anda bermasalah itu sering dikasih jalan keluar enggak sama Allah? Sering diselesaikan enggak? Sering diselesaikan. Lah apa kuncinya? Iman kepada Allah, taat kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Ya. Tapi kalau enggak lihat ya. Akhir-akhir ini ada tren baru. Apa? Tren barunya. Ngalamun dikit bunuh diri. Apalagi di apa? Di HP ini kadang muncul kalau ada di Instagram itu namanya Reel ya. Itu ada ya. Bagaimana siap bunuh diri? Loh. Memilih tempat di mana? Bayangkan itu. Dan ini banyak sekali. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang kosong jiwanya bingung mencari jalan. Maka lihat ya, orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, maka kalau dia tersesat semakin dolalah Bapak Ibu. Ya, semakin tersesat, ya. Jadi semakin dia hancur. Tapi kalau dia orang yang beriman, seumpamanya dia hilaf, segera dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar. Inilah keuntungan. Karena Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya kok heran ya, di KTP-nya Islam, tapi kok wonge mutungan. Seneng putus asanan. Ya. Egois. Padahal ini, maaf ya, bukan sifat seorang mukmin. Dan kita nggak boleh seperti itu, apalagi putus asa sampai merencanakan bunuh diri. Bahkan kita lihat ya, ada bunuh diri, dia tidak membunuh dirinya, tapi bunuh istrinya dulu, anak-anaknya, kemudian baru dia mengakhiri dengan menyayat nadinya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Ya. Ingat ya, kalau kita sebagai orang yang beriman, banyak orang-orang yang sudah mati pengen balik ke dunia hanya untuk beramal soleh sebentar saja, tidak lama, atau sedekah sekali saja. Itulah value, harga dari keistimewaan manusia dihidupkan di atas muka bumi Allah. Jadi jangan berpikiran, oh semua masalah akan selesai. Bahkan ada di satu negara, itu apa? Ada gunung khusus untuk bunuh diri. Bayangkan itu. Ya. Maka kita hidup di zaman yang luar biasa. Ya. Maka pentebal iman dan takwa kepada Allah, insya Allah menjadi pribadi yang kuat jamaah. Ya. Dan kita harus yakin ya, setiap masalah itu akan diselesaikan oleh Allah. Ya, kita harus yakin itu. Oke. Dan jika ya, wa in yuridka bi khairin fala rada li fadlih. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ya. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, tidak ada yang mampu menolaknya. Pernah lihat pemuda yang badannya penuh tato? Apa Anda nyangka dia akan bertobat?
Tapi Allah memberikan petunjuk bagi dia. Ya. Orang yang membunuh 100 orang, ketika dia bertanya tentang bagaimana dosa membunuh, apakah dosanya diampuni, dia muncul rasa takut. Karena apa? Allah menunjukinya. Dan ini adalah keberkahan dari Allah. Maka kita hidup sekali, jangan menjadi hakim atas dosa orang lain. Ya, menjadi hakim atas kesalahan orang lain, jangan. Kita doakan saja. Ya, ingat, ini musim pemilu ya, musim pemilu. Ya, nanti pemilunya lewat, dosamu masih ada. Karena apa? Kamu ngolok-ngolok pasangan-pasangan itu. Siapapun mereka, jangan ikut ambil bagian membuka aib kekurangan mereka. Karena ini adalah perkara yang dilarang juga. Ya Bu? Nah, lalu bagaimana? Ya, saya yakin Anda semuanya punya pilihan. Ya, dan semuanya punya kriteria. Silahkan. Tapi ingat, jangan sampai mengolok-olok. Ya, apalagi agama yang dijadikan olok-olokan. Waliyadzubillah. Ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini loh, Maha Pengampunnya Allah. Ya. Kalau Allah sudah menurunkan ampunannya, orang ini luar biasa. Ya. Dia ikhlas menjalani hidupnya. Maka keadaannya lebih baik daripada sebelum diampuni oleh Allah. Ya. Kalau dulu sholat malas, karena dia diampuni oleh Allah, diselimuti dengan kebaikan, maka yang dilakukan hanya kebaikan. Dia tinggalkan maksiat-maksiat yang dulu dilakukannya. Ya, ini di antara sarana yang diharamkan secara syar'i dan sering dijadikan sebagai alat membentengi diri sebagian kaum wanita adalah apa yang berupa jarum dan apa ini? Jimat yang dijahit di dada mereka. Ya. Ada semacam apa? Mungkin dari kulit burung dara ya. Atau kulit burung unta mungkin. Ditambal, ya. Ditempelkan di gamisnya. Ya. Bagi sebagian wanita, ini dia pikir akan melindungi dirinya. Ya. Padahal kira-kira melindungi enggak, Bu? Enggak, ya. Dan juga ada sebagian dari mereka yang membentuknya seperti kotak. Dijahit kotak, kemudian dikalungkan di leher anak-anaknya. Ya. Makanya yang punya bayi, yang punya anak-anak kecil, ya yang pakai apa ireng-ireng gitu loh. Ya, jimat itu loh ya. Itu ya, jangan dipakaikan. Karena kita orang Islam tidak gunain itu. Ya, tidak menggunakan itu, ya. Apalagi kita lihat ya, orang yang berumroh saja ditemukan pakai gini. Pakai kalung gitu. Ya. Dulu waktu itu saya ngonangi, ya. Ngonangi. Ada orang pakai sabuk. Di dalamnya itu ada rajah-rajah. Ya. Saya tanya, "Lah ini kemana ini? Kok Pak ini tidak datang?" Dia ketakutan terus. Saya tanya, "Pak, kira-kira kau bawa sesuatu yang melanggar syariat enggak kira-kira?" "Apa ya Ustaz?" "Enggak ada ya Ustaz, uangnya ya halal, kabeh ya halal." Saya tanya langsung, biasa kebiasaan teman-teman sebagian dari kita ya. "Go jimat ora?" "Oh nggih ya niku." "Loh, oh nggih ya niku." Ya. Dibuka ternyata ada kulit seperti kulit macan itu, ada rapaknya di situ. Ya. Saya bilang taruh, sudah. Taruh, ayo. Ikut. Hilang ketakutannya. Ya. Nah inilah sedikit contoh ya. Jangan kira kemudian Anda memakaikan itu lalu apa? Lalu timbul keamanan. Kalau sudah seperti ini berbahaya, ya. Ada yang namanya tiarah, ya. Tiarah ini beranggapan sial. Ya, beranggapan sial ketika tertimpa satu musibah. Contoh tiarah, apa beranggapan sial ini apa? Satu, menganggap sakit-sakitan anak dikarenakan kabotan jeneng.
Wah, ini terlalu berat ini namanya, harus diganti. Tidak ada dalam Islam. Ya. Makanya diperintahkan kalau memberi nama itu sesuai nama-nama yang baik, ya. Wong Islam siapa? Cristiano Ronaldo. Karena bapaknya seneng karo bal-balan. Padahal walak, cinta setia kepada orang-orang yang kafir, maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Bayangkan itu. Siapa yang seneng Lee Min Ho, ada enggak? Ini bahaya. Ya. Anda itu besok akan dibangkitkan bersama siapa yang Anda cintai. Lah tergantung siapa yang Anda cintai kok. Ya. Ini loh, Bu, ya. Jadi kita nggak boleh ya menganggap bulan Suro atau Muharram sebagai bulan yang apa? Mendatangkan kesialan. Ojo manten bulan Muharram. Engko anakmu cepat ora tentrem rumah tanggane. Nah, wis iki, ya. Kalau dalam syariat Islam tidak ada yang seperti ini. Semua bulan itu baik. Semua hari itu baik. Ya, kalau ditanya, Ustadz, minta tolong yang khutbah nikah. Iya. Kapan? Ustadz lagi golek dino apik. Langsung saya tanya, dino apik itu maksudnya apa? Allah menciptakan sesuatu bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bagus semuanya. Maksudnya hari apik itu yang sana longgar, sini longgar. Oh ya wis. Nah, itu lain, itu enggak apa-apa. Tapi kalau musik, iki Jumat apa tak? Iki Kemis apa tak? Ya ora mudeng malah takon aku. Tidak ada hubungannya itu. Kalau dia meyakini itu, ya maka akan terjadi padanya. Ya, hati-hati. Ya, itu ya, Bu. Nah, insyaallah. Anggapan sial dengan angka 13. Ya. Oh, dulu waktu umurmu 13 kau enggak sial. Padahal enggak mungkin langsung 14 gitu, enggak mungkin ya. Lah iya itu. Ya. Enggak ada semua itu. Maka jangan mengada-adakan. Ya. Dulu ada kebudayaan jahiliyah tuh. Apa budaya jahiliyahnya? Mau pergi itu ngelepasin burung dulu. Kalau burungnya ke arah mana, dia berangkat. Kalau ke arah mana, dia tidak berangkat. Bayangkan itu. Langgo yang burung dilepas ke arah yang tidak berangkat, ya tidak berangkat terus. Apakah seperti itu dalam Islam? Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah. Diserahkan. Mau berangkat kerja, keluar rumah, mau kajian, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Bergantung kepada Allah, ya. Jangan bergantung kepada selainnya. Ya ini termasuk apa? Kalau lewat kuburan. Ojo lewat kuburan marahi sial. Lah padahal rumah saya depan kuburan. Lah terus gimana? Ya. Itu ya. Jangan ngada-ngadakan itu. Ya. Nah, ini ya. Ada yang menggunakan apa? Sepatu kuda itu, Bu. Tapal kuda itu. Ditempleknya lawang dok dok dok. Ben sialnya hilang katanya. Ya. Kemudian ada sendal, tapi satu tok. Dikasih jepitan digantung ke. Atau ditempelkan di satu tempat. Ya. Itu mungkin fungsinya ya kalau ada maling buat ambil tapui gitu mungkin. Oke, ya. Kemudian ada kulit serigala atau memegang kayu jika khawatir terjadi sesuatu padanya. Kemana-mana bawa kayu kecil. Kalau ada apa-apa diambil. Mbuh, mocone apa mbuh? Tidak boleh seperti ini. Ya. Nah, itu. Dan dia meyakini bahwa hal tersebut dapat menolak bencana atau bahaya. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau cuma pegang kayu tok, ini kayu saya pegang. Kan saya tidak meyakini bahwasanya ini akan membahayakan atau mencelakakan atau menghindarkan bahaya itu. Enggak. Segala hal itu yang menentukan adalah Allah.
Ya. Kemudian ya, nih, semua sarana itu adalah sarana yang tidak disyariatkan, maka jangan digunakan. Gampang ya? Dalam Islam itu gampang. Yang diperintahkan silahkan dilakukan, yang tidak jangan repot untuk melakukan. Seperti itu. Ya. Ya. Dan hukum tentang masalah tersebut dilihat dari kondisinya. Ada dua kondisi ya. Tentang apa? Tentang jimat dan lain sebagainya ini. Ya. Ini, jika ia meyakini bahwa semata-mata karena berbagai amalan tersebut musibah dapat dicegah, ya. Misal dia itu tadi ya memakai kalung jimat. Kemudian dia memakai dengan sadar meyakini bahwa kalung jimat ini akan apa? Akan menghilangkan balak bencana. Maka kalau orang dengan sadar seperti ini tergolong orang yang syirik akbar. Ya, kalau dia meyakini jimat itu mendatangkan kebaikan untuknya, maka ini adalah syirik akbar. Ya. Yang efeknya apa? Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ada tulisan, biasanya ya tulisannya cuma satu huruf atau mungkin tulisan yang tidak bisa dibaca. Ya, tulisan yang tidak bisa dibaca. Kemudian yang dindel ge. Mbak daganganku tadi laris ngopo? Kuwi lho ning lawange kayak kaya ngono kae. Meyakini itu akan melariskan. Maka ini adalah bentuk syirik akbar. Yang melariskan siapa kira-kira? Ya Allah. Kalau pengen laris ya deket sama Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian ya, jika ia meyakini, ini yang kedua, bahwa hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat, dialah yang menciptakan dan menentukan, akan tetapi ia masih berkeyakinan bahwa jimat-jimat tersebut merupakan sarana yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat, maka hal tersebut dalam kategori syirik asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari milah, dari keislamannya, ya. Namun akan menodai iman dan mengotori kejenihan akidahnya, dan ini adalah dosa besar. Ya. Ya sholat, ini ya percaya jimat. Ini tidak boleh. Ya. Ini dosa besar. Ya sholat, ya, tapi masih melakukan ritual-ritual yang dilarang oleh Nabi. Ya. Termasuk sholat, tapi masih urusannya menyembelih kepada selain Allah. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu. Ya. Jadi dulu ya, ini dari Zainab radhiyallahu anhum, ya, istri Abdullah bin Mas'ud, ya, diriwayatkan bahwa ia katakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan tiwalah itu apa Bu? Pelet. Bukan pelet ya, tapi pelet. Itu tiwalah, ya. Adalah perbuatan syirik. Ya. Adalah perbuatan syirik. Ya. Ya, itu ya. Sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan tiwalah adalah perbuatan syirik. Jauhi. Ya, jauhi. Jambi-jambi, pujo pajapu. Anda berdoa itu kepada Allah, gunakan nama-nama Allah. Misal, ya, mendoakan biar anak kita penuh kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim. Tujuannya ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadikan anakku ini lembut hatinya, ya gitu. Orang
Coba jabu, kakang kawah, adik-adik, apa nih kira-kira? Apa lagi kira-kira? Anda orang Islam, ya, semuanya sudah dituntunkan. Pakai yang dituntunkan saja, ya. Ustadz itu kan ya biar mereka yang pakai itu ya monggo silahkan, ya. Kita itu hanya menyampaikan saja. Ya, kalau mereka meyakini tersebut silahkan, tapi kita meyakini bahwasanya semuanya itu di tangan Allah, gitu. Oke, ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, pernah masuk kamar istrinya. Pernah masuk ke kamar istrinya dan dilihatnya ada sesuatu yang terikat menggantung di lehernya. Ya. Terikat menggantung di leher istrinya. Maka ia merampas dan memotongnya. Ya. Ini. Nah, karena apa? Ibnu Mas'ud mendengar bahwa Nabi mengatakan jampi-jampi, ya, termasuk jimat dan tiwalah adalah perbuatan syirik. Maka tinggalkan, Bu, ya. Yang biasanya kalau bangun rumah itu ada apa? Ada jimat-jimat itu ya. Rapal. Ya. Tujuannya apa seperti itu? Ya. Gitu. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ustadz, rumahku kok kelihatannya sumpek terus ya, ora tahu dinggo salat, ora tahu dinggo maca Quran ya sumpek. Makanya biar rumah itu enggak sumpek, bacain surat Al-Baqarah. Ya. Biasanya tanya ayat berapa sampai berapa, Ustaz? Kalau alif lam mim tok itu ya Al-Baqarah loh, biasa ini. Menungso ini mungkin perlu diruqyah juga ini. Ya kan? Nah, ini loh. Orang baik, saya katakan orang baik menurut Allah, ya, itu orang baik itu apa? Yang tidak pernah merasa cukup dengan Al-Quran. Tidak pernah merasa cukup dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Satu halaman pengen ini rong halaman. Rong halaman pengen ini pengen telu. Setengah juz pengen ini sak juz. Rong juz pengen ini turu. Nah ini ya, kita itu ayo dibaca. Ya kuwi anak bakwe dari awal sampai akhir mbok separuh wae to Pak lho. Dikon ngene baca ngenyang. Ya ini. Ya Allah ya Rabb. Oke. Barang siapa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka diserahkan urusannya kepadanya. Ya nyo. Kowe enggak jimat, wis urusanmu kono, njaluk jimat. Njaluk jimat. Ya, bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Ya. Maka sekali lagi Ibu, ya, jangan tergoda dengan apapun. Dulu saya pernah dilapori sama salah satu jamaah, ya. Dia itu melihat satu tampilan, ya. Katanya loh ya, katanya itu yang memberikan apa doa ini ya haji bisa. Terkenal juga. Kemudian temennya dia ini datang ke yang bersangkutan ini cari apa? Penglaris. Penglaris. Sana sampai luar kota ini. Daerah sana jauh. Dia tanya kepada saya, Ustadz, apakah seperti ini boleh? Apa? Ya kita berikhtiar Ustaz. Ikhtiar karo wong pinter. Saya bilang gitu. Nggih Ustaz. Nah, itu berarti bodoh. Ya. Ini loh bahayanya. Cari orang soleh. Anda dinasihati. Kalau cari pinter, belum tentu Anda dijadikan soleh. Gitu ya. Nah ini. Maka ditanya, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa? Ini teman saya ini tanya tentang penglarisan. Kemudian apa? Dia itu diperintahkan sebelum buka itu suruh pakai celana dalamnya, bersihin tempat jualannya, sendoknya, mangkoknya. Wah, makanya gurih ya. Ya.
Apakah seperti ini diajarkan? Apa kira-kira diajarkan ya dalam Islam seperti ini? Tidak mungkin. Ini jalan-jalan syaitan ini. Ya kan? Tapi terkadang manusia tergoda karena apa? Perutnya, nafsunya, ya. Wong dibilangi mengucapkan selamat dari Natal itu haram. Yo jek ngeyel. Wong padahal kita nggak ngucapin, kenapa toh? Apalagi sesuatu yang akan menodai akidah Anda. Ustadz, saya tuh dipeseni. Apa? Saya tuh juragan kue. Dapat pesanan untuk apa? Proses perayaan hari raya mereka. Kira-kira ini boleh nggak? Aku yang jelaskan hukumnya jelas iki ra oleh. Karena apa? Anda menolong melancarkan mereka. Tapi yang tak omong ke kaya ngono, awakmu mesti ngeyel soalnya kuwi du. Makanya kalau orang tanya hukum saya jelaskan. Setelah itu saka gitu loh. Kalau kemudian kita itu ngomong ini terlalu sudah, jangan berdebat, wong sudah tahu hukumnya, hanya iman kita saja sampai mana. Gitu loh. Wis ngerti ben tahun mau ditakokke wae. Ya. Harusnya tiap tahun itu semakin nambah. Bentuk toleransi umat Islam kepada agama yang lain bukan dengan campur baur dengan mereka. Ya, ngurusi ibadahnya mereka enggak. Cukup membiarkan mereka ibadah dengan tenang. Selama ini gimana kita? Yo tenang, menghormati itulah toleransi. Nah sing kebablasan apa? Sampai kowe mlebu tempat ibadah kono. Nah, ini salah dalan ini. Dengan mengatasnamakan toleransi, berhenti dulu. Ya. Wes iki maaf ya, kalau setelah ini saya dicap orang keras, aliran keras, monggo saya berdoa kepada Allah, semoga kita semua mendapat hidayah Allah. Gitu ya, Bu? Nah gitu. Nah ini loh, wah Ustadz ini mulai panas ini bahasanya. Loh bukan, ini akidah, Bu. Akidahmu kalau enggak benar, kira-kira sholatmu gimana? Kira-kira amalmu gimana? Makanya hal yang pertama dari seorang mukmin, ojo sampai kehilangan ciri kemuslimanmu. Ini loh, ketemu di Goro Assalam ini. Ketemu. Karo murid, ketemu. Ustaz, aku ya ramingu. Moh. Nah kalau salam itu apa beratnya atau kira-kira? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini termasuk apa? Siar kita. Siar kita. Di mall pakai wuh. Akhirnya apa? Pura-pura nggak ngerti. Meskipun ketemu bestinya ya. Itu. Saya dipanggil Ustaz. Sik kowe rono balione to. Sing Banten ngomong, "Assalamualaikum Ustaz." Wani ora kowe? Yen wani kowe muridku jos. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ya semua mengo. Nah ini ya siar. Anda bersin saja karena di tempat-tempat umum, kemudian Anda ngomong, alhamdulillah enggak. Kalau sudah terbiasa, biasakan apa? Karena ini siar, Bu. Jangan malu dengan keislamanmu. Jangan malu. Wong de Islam kok isin. Tampakkan. Jangan malah kita meniru tasyabuh alal kufar kepada orang-orang selain Islam. Jangan. Kita itu punya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah mengokohkan akidah kita semuanya. Ya. Nah, ini kembali lagi ya. Tentang apa tadi? Tentang ya celana ya, celana dalam buat pesugihan itu ya. Nah, ini jangan, tidak boleh seperti ini ya. Atau dengan sarana-sarana lain yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Oke. Ya. Nih, Ibu, man alaqa tamimah faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat kesyirikan. Periksa di rumah, ada nggak jimat-jimat? Ya. Ada nggak jimat-jimat? Saya nggak bawa laptop ya. Kalau ada LCD itu tak tunjukin jimat-jimat yang sering dipajang itu apa saja. Ya. Banyak gambarnya. Ya.
Termasuk yang pakai kain mori putih. Dikasih paku gitu biasanya. Dalamnya biasanya pakai minyak-minyak apa gitu. Ditulis pakai minyak itu. Nah, itu enggak tahu apa ya. Pendek itu. Nah, itu. Enggak tahu saya minyak apa, ya. Yang jelas bukan minyak sinyong-nyong ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, ya. Maka hati-hati ya Bapak Ibu dengan perkara-perkara jimat-jimat ini. Wabil khusus ibu-ibu, percayalah kepada Allah, ya. Semua ciptaan Allah itu istimewa. Ada yang gara-gara takut belum dapat pasangan, hanya pasang susuk atau pasang pengasian biar menarik pada lawan jenis. Ini bahaya sekali, ya. Ingat ya, walaupun kau tidak mancung, walaupun kau tidak putih, semua jodoh rezeki itu di tangan Allah. Kalau toh lama belum, berarti ada sesuatu yang Allah kehendaki dalam proses itu. Mungkin karena watakmu, atau mungkin kurang tahu diri dengan keadaan. Ya, maksudnya apa Ustadz? Ya lihatlah, kalau mensyaratkan jodoh itu ya jodoh dhuwur, ya bahaya. Nanti kalau omongan itu terlalu tinggi juga ketabrak pesawat nanti. Ya, maka diperintahkan untuk meminta apa? Yang sekufu, ya selevel. Baik itu pikiran, akidah, atau mungkin apa? Derajat pendidikannya. Karena apa? Biar kita tidak ada ketimpangan, gitu loh Bu. Tapi kalau saya ditanya sama murid saya, Ustadz, saya mau nikah Ustadz. Oke, sama siapa? Sama anak SMA. Lah kamu, saya S2, ya siap ngomong? Siap. Oke, laksanakan. Karena beda umur juga beda perlakuan, ya. Itu sudah dicontohkan Nabi. Bagaimana dengan Khadijah, bagaimana dengan Aisyah, ya. Sudah dicontohkan Nabi. Makanya ya, untuk perempuan-perempuan yang masih kesulitan soal jodoh, mari perbaiki niat. Ya, perbaiki niat. Anda tertahan belum mendapatkan jodoh, ingat mesti ada sesuatu yang Allah inginkan dari diri Anda untuk Anda sadari. Entah itu mungkin kelakuan atau tawakalmu kurang tinggi kepada Allah, atau bisa jadi nafsu yang Anda perturutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu ibu-ibu, ya. Ini sudah capek, sudah jam 2 ya. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Monggo Ibu, ada pertanyaan? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.